Maka semua yang fanatik, saya nasihatkan kepada kalian semuanya, buka hati kalian, buka akal kalian untuk melihat fakta ini semuanya. Jangan sekali-kali membuat settingan-settingan hanya untuk mencari duniawi, mencari uang, harta, dan lain sebagainya. Yang memang dia ahli supranatural, tetapi tergiur dengan subscriber dan tergiur dengan dolar, lalu dia berani melakukan kedustaan-kedustaan. Saya nasihati kepada kalian, tunggu saatnya kehancuran. Assalamualaikum Sobat Islam. Satu persatu para aktor dukun palsu terungkap dan membongkar sendiri settingan gerebek dukun santet yang dilakukan oleh dukun bayaran. Setelah banyaknya orang yang membahas praktek dukun yang dianggapnya settingan atau palsu keberadaannya, saat ini banyak sekali konten gerebek dukun santet di dunia per-YouTuban kita yang coba membuat video sejenis dan belum pasti keasliannya seperti jamur di musim hujan. Dan kini ada lagi yang membongkar praktek gerebek dukun settingan yang ada di YouTube dan coba dibahas tuntas oleh seorang kiai yang pernah diejek oleh orang yang dibahas dalam video ini. Lalu seperti apa selanjutnya? Mari menyimak videonya sampai selesai agar tidak salah paham. Ya, keluarga besar Ruqyah Aswajah, seluruh Indonesia yang menonton ini nanti dan luar negeri, ketahuilah, jangan sekali-kali membuat settingan-settingan hanya untuk mencari duniawi, mencari uang, harta, dan lain sebagainya. Datang dari channel Ruqyah Aswajah Official yang dipimpin Kiai Imron, coba membuka tabir kepalsuan praktek dukun santet settingan yang dilakukan aktor dukun dalam video yang berjudul Kirebo Dukun Terkuat di Mojokerto. Dalam video itu, Kirebo berperan sebagai seorang dukun yang coba didatangi oleh seorang praktisi pembasmi dukun santet asal Malang yang coba menyadarkannya untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Setelah adu kesaktian goib melawan tim yang coba menyerangnya, akhirnya Kirebo menyerah dan akhirnya bertobat. Dan adegan dukun yang kala itu dilakukan, kini ia ungkap kebenaran yang sesungguhnya bahwa video tersebut adalah settingan alias palsu keberadaannya. Sementara banyak orang tahu bahwa video yang dimaksud ini mengarah ke video Gus Idris Official dari Malang. Dalam pengakuannya ia mengungkapkan bahwa kala itu dibayar 500.000 oleh tim dari Gus Idris Malang untuk menjadi seorang dukun bohongan ditayangkan dalam video di YouTube. Lalu ia mengatakan merasa berdosa karena sudah melakukan hal itu dan takut terbongkar serta berjanji untuk tidak akan mengulangi hal yang telah dilakukannya dulu serta akan bertobat yang sebenarnya lanjut dalam video itu. Dan dengan penyesalan secara publik, ia meminta maaf kepada semua orang yang melihat videonya yang dulu. Lalu selanjutnya rekonstruksi dilakukan untuk membuktikan kebenaran pengakuannya. Dalam video rekonstruksi itu, ia kembali berperan sebagai Kirebo yang coba disadarkan oleh pembasmi dukun santet yang berasal dari Malang itu, sampai akhirnya kalah dan bertobat. Sementara Kiai Imron akhirnya membuktikan sendiri omongannya 5 bulan yang lalu yang kala itu menasehati Gus Idris. Dan ada satu hal yang mungkin nanti saya akan ketemu sama Gus Idris Official yang akan saya bicarakan, ya. Karena tim-tim kami ada di mana-mana gitu. Saya akan insya Allah akan berusaha bertemu dengan mereka berdua dan mungkin saya akan publikan biar kalian tahu gitu. Biar kalian tahu. Selanjutnya Kiai Imron kembali menasihati bukan hanya Gus Idris tetapi semua praktisi pembasmi dukun santet untuk tidak membuat kebohongan umat dengan video tipuan atau settingan karena itu adalah sebuah dosa besar. Lanjutnya, untuk semua pemirsa yang melihat video ini ataupun yang pernah melihat video yang pernah diupload Kirebo Dukun Kuat Mojokerto, ketahuilah bahwa itu tipuan dan adegan-adegan seperti itu tidak layak ditampilkan di muka umum, hukumnya dosa dan haram. Lalu jangan ditiru, lanjut Kiai Imron ungkapnya. Ketahuilah bahwa itu tipuan, bahwa itu tipu daya. Maka adegan-adegan seperti itu tidak layak ditampilkan di depan umum dan itu hukumnya dosa haram.
dan juga tidak boleh ditiru. Sekali lagi, semuanya tidak boleh ditiru. Dan untuk fans yang fanatik, jaga akidah kamu, jangan sampai fanatik pada kesesatan, karena kamu akan diminta pertanggungjawaban kelak. Lanjut Kiai Imron. Jangan sekali-kali membuat settingan-settingan hanya untuk mencari duniawi, mencari uang, harta, dan lain sebagainya. Akhirnya seperti yang saya sampaikan tadi hadisnya, ketika orang sudah berdosa, dia akan berbuat dosa untuk menutupi kedosaan-kedosaan yang lain. Pesan untuk semua, mari kita berpikir cerdas menyikapi video-video yang ada saat ini untuk tidak menelan mentah-mentah apa yang disajikan terkait pemberantasan dukun dan pengobatan massal yang ada saat ini. Hatta yuktaba wa yataharral kadhiba hatta yuktaba kadzaban. Dia akan terus melakukan kedosaan sampai dicatat oleh Allah sebagai kadzab, pendusta. Dan innal kadhiba yad'u ilal fujur, dan kedustaan itu akan mengajak dia kepada perbuatan fujur. Fujur ini perbuatan asusila, perbuatan dosa, perbuatan bohong yang lainnya. Ini sudah das dari Nabi, hati-hati. Jangan sampai seperti itu. Dan bagi yang fanatik, fan-fan yang fanatik, nasihat buat saya. Jaga akidah kamu, jaga hati kamu, jangan sampai fanatik kepada kesesatan. Kamu akan dimintai pertanggungjawabannya kelak, dan kamu bisa-bisa ikut mereka nanti di akhirat, dimasukkan neraka jika mereka belum bertobat. Kalau mereka bertobat dan kamu juga belum bertobat, kamu dimasukkan neraka. Tetapi yang bertobat ini, insya Allah, Allah ampuni dosanya. Maka semua yang fanatik, saya nasihatkan kepada kalian semuanya. Buka hati kalian, buka akal kalian untuk melihat fakta ini semuanya. Demikian rangkuman ulasan kami, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.